Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai my kiddos. How are you today? I hope everything's okay. Untuk malam ini ya, semoga tetap semangat karena besok akan diadakan PTS IPA. Langsung saja before we start our lesson, let's say basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu langsung share screen ya. Nah, ini yaitu PTS Grade 5 ya. Mohon disimak baik-baik. Dengarkan dengan posisi senyaman mungkin dan juga siapkan minuman-minuman supaya otak kalian segar dan bisa menyerap pembelajaran yang Ibu sampaikan ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, kalian sudah belajar kan tentang otot dan rangka. Kita review saja ya. Ini ceritanya siapa ya yang nanya nih? Nah, misalnya ada otot dan tulang ya. Tulang itu kita tahu sebagai pasif, alat gerak pasif, dan otot itu juga sebagai alat gerak aktif. Kamu lihat nih, ini tulang nih ya. Ini tulang, seret, dan ini juga yang merah-merah itu adalah otot, seperti itu. Lanjut ya. Tulang itu sebenarnya bisa juga disebut dengan rangka ya. Kalau misalnya dia bilang tulang atau rangka ya sama aja, kalian gak usah bingung. Selanjutnya ada sistem rangka dan otot manusia. Sistem rangka dan otot manusia. Sistem rangka ini terbagi menjadi tiga ya. Ada rangka, yang pertama ada rangka, sendi, dan otot. Rangka ini kita sudah paham, ada banyak tulang-tulang yang ada di tengkorak kita. Kurang lebih ada 206 rangka. Ada juga sendi, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan juga ada otot. Tiga macam otot apa aja? Ayo, otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Seperti itu ya. Oke, Ibu next. Nah, ada alat gerak hewan dan fungsinya. Pertama ini ada ikan. Ikan ini selalu bergerak dengan sirip dan ekornya. Fungsinya untuk berenang. Ada juga amfibi. Amfibi itu contohnya apa? Katak ya. Bergerak dengan apa? Dengan kakinya. Dengan cara apa? Gimana dia berjalan, melompat, berenang? Karena amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Selanjutnya ada reptil. Reptil itu ada buaya, ada ular, ada penyu. Yang dicontohkan di sini, kalau buaya pakai kaki nih. Kalau ular pakai otot perut. Kalau penyu pakai kaki dayung ya. Selanjutnya fungsinya apa? Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Selanjutnya ada burung. Burung ini alat geraknya sayap nih. Contohnya burung kakak tua. Kalau misalnya pakai kaki, contohnya burung unta. Kalau flamingo pakai apa? Bisa tulis di komen ya. Selanjutnya untuk fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Untuk mamalia ini ada kerbau, sapi, kuda, paus, lumba-lumba. Fungsinya apa? Berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Perlu diketahui, nak, kalau mamalia itu kan hewan atau makhluk hidup yang bernafas dengan paru-paru. Jadi jangan kalian menganggap yang hidup di darat itu adalah mamalia. Yang hidup di laut adalah ikan. Belum tentu ya, contohnya ini paus dan lumba-lumba. Mereka itu ternyata mamalia. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar paham, ini hewan masuk kemana, ini hewan masuk kemana. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ada hewan vertebrata, verte, punya tulang belakang. Averte, A, tidak punya tulang belakang. Contohnya apa nih hewan verte yang memiliki tulang belakang? Contohnya ada kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Kalau hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut,
cacing, dan kupu-kupu. Kalau ada di soal atau di teks ya, ada yang bilang inverte. Inverte itu sama aja, dia tidak punya tulang belakang. Ini ibu sengaja tulis ada averte dan inverte. Jadi supaya kalian tidak bingung ya. Pokoknya kalau hewan verte dia punya tulang belakang. Kalau inverte dia nggak punya tulang belakang seperti itu. Nah, sekarang kita ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung ya. Kita lihat. Nah, ini ya, ada otot polos. Ini otot polos, dia punya gelendong. Gelendong, dan inti selnya cuma satu doang di tengah. Kalau otot lurik atau rangka, dia itu silindris ya, silindris dan berlurik-lurik nih. Ada lurik-luriknya. Intinya banyak banget. Ada di pinggir. Letaknya di mana? Di rangka. Namanya juga otot lurik ya, di rangka. Nah, sifat kerjanya gimana? Sadar. Kalau bahasa kerennya sadar apa? Volunteer. Makanya dia cepet banget capek si otot rangka ini ya. Selanjutnya ada apa nih? Otot jantung di mana? Ya di jantung ya letaknya. Dia itu kerjanya gimana? Involunter, tidak sadar. Bahasa keren yang nggak sadar itu tuh involunter ya. Nah, ini dibedain. Ada otot polos, ada otot rangka, dan ada juga otot jantung. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke tulang-tulang manusia. Tulang manusia itu pertama ada, kita lihat nih, ada tulang lengan atas. Ini tulang selangka nih yang atas nih. Yang belakangnya tulang belikat. Tulang hasta yang mana tulang hasta? Yang jempol apa yang kelingking? Kalau tulang pangumpil itu yang jempol. Ya, tulang pangumpil yang jempol. Kalau hasta itu yang kelingking. Lanjut ada tulang telapak tangan, ada tulang pergelangan tangan, tulang jari-jari tangan. Next, di bagian bawahnya ada tulang panggul, ada tulang di tengah-tengahnya ada tulang kemaluan, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering nih kalau kena bola nih anak cowok nih sakit banget pasti nih. Tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki, dan tulang telapak kaki. Jadi ada banyak tulang ya. Sebenarnya memang kalau kita baca-baca itu ada sekitar 206 lebih tulang. Selanjutnya ada tulang tengkorak kepala nih masuk ke atas. Ayo, tulang dahi, ini tulang air mata nih ya. Tulang hidung, tulang pipi, ada tulang rahang atas, rahang bawah ya. Yang pusing nih tulang pelipis. Kita lihat nih ada tulang baji, ada tulang ubun-ubun, tulang belakang, tulang pelipis, tulang pipi, ya banyak ya. Ada tulang air mata. Jadi nanti kalian bisa tahu, bisa menyebutkan apa saja tulang tengkorak kepala, tulang yang di badan apa saja, anggota geraknya apa saja, seperti itu. Oke, dipahami baik-baik. Ini agak terlihat seram ya tengkoraknya. Mohon maaf, Ibu langsung cari yang ini karena menurut Ibu ini cukup detail. Oke, Ibu langsung next slide. Ini sudah. Nah, ada kelainan otot pada manusia. Pertama ada hipertrofi. Hipertrofi ini ototnya makin lama makin besar karena dia bekerja secara terus-menerus, secara berlebihan. Contohnya orang-orang yang suka pergi ke gym seperti itu. Selanjutnya ada atrofi. Kalau yang hiper itu besar, kalau atrofi ini mengecil. Ada stiff, ada kaku leher, ada tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Jadi kalau misalnya gini, Clostridium tetani akan menyebabkan penyakit apa? Tetanus. Dari tetani, tetanus. Seperti itu ya. Next, ada kelainan alat gerak manusia tadi otot, sekarang
alat geraknya ya. Ada retak atau patah tulang. Disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Ada skoliosis. Skoliosis itu yang bentuknya S, bisa ke kanan, ke kiri. Lordosis itu yang kayak gini nih. Lordosis. Ada kifosis yang kayak aki-aki. Aki-aki. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Untuk osteoporosis yaitu menurunnya kepadatan tulang. Biasanya osteoporosis ini merupakan penyakit orang tua seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ada contohnya nih gambarnya nih. Ada contohnya fraktura. Fraktura itu kan ada fraktura terbuka dan tertutup ya. Kalau terbuka itu yang menembus kulit, kalau yang tertutup itu tidak menembus kulit. Ini contoh fraktura, kalian bisa lihat nih patah tulang nih, tulangnya patah. Subhanallah, semoga kita dijauhkan ya dan tidak kita semoga selama hidup kita tidak pernah mengalami yang namanya fraktura seperti itu ya. Ini ada tipe-tipenya. Kalau misalnya kalian jadi dokter nih kan harus hafal nih tipenya nih. Guide stick kayak gini, transverse gini, simple, oblique, comminute, spiral, compound seperti itu ya. Lanjutnya ada rematik nih. Lihat nih rematik nih. Ini ada pembengkakan pada sendinya, radang, sendi sampai merah begini nih ya. Makanya kita harus tetap menjaga makanan kita meskipun kita masih kecil, masih belia, masih muda. Jangan makan makanan yang kebanyakan junk food ya. Makanya ibu menyarankan kalian untuk sering minum JSR seperti itu. Ibu udah kayak iklan ya, tapi memang benar itu banyak khasiatnya. Next, kita masuk ke sistem pernafasan manusia. Ini gampang banget ya. Pernapasan itu kita bernafas menggunakan oksigen. Terus menghembuskannya apa? Karbon dioksida. Simbol gaulnya apa bu kalau oksigen? O2. Kalau karbon dioksida CO2. Seperti itu ya. Nah, gimana Bu alur pernafasan? Pertama dari hidung, ya. Hidung ke faring, ke laring. Ingat aja, laring dulu apa faring dulu? Faring itu kan dari F, A, B, C, D, E, F. Duluan F dibanding L, berarti faring dulu baru laring. Habis itu trakea. Nih, trakea itu cabang tenggorok ya. Ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus ya. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Kalau ditanya gini, pas tema 2 tuh apa fungsi alveolus tempat pertukaran O2? Nah, itu kan pertukaran. Ada yang ditukar kan antara O2 sama siapa? Harus detail. Jangan sampai kalian menjawabnya setengah-setengah. Nanti ibu akan kasih poinnya juga sedikit, nggak maksimal kalau kayak gitu. Ingat nih ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Ini namanya diafragma nih yang di bawah. Nah, ada selaput paru-paru nih. Namanya apa? Pleura. Diingat-ingat ya. Coba kalian masih ingat nggak nih lagu sistem pernapasan manusia yang kita buat sendiri di kelas lagunya? Kalau masih ingat, coba kalian nyanyikan ya. Oke. Sekarang ibu langsung next slide aja ya, nak ya. Diingat-ingat nih, tapi nih si anggur-anggur ini adalah alveolus ya. Nah, pernapasan manusia itu ada dua macam. Ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Bahasa kerennya nih kalau lagi menghirup, menghirup udara in, masukin udara kita inspirasi. Terus kita juga mengeluarkan udara, namanya ekspirasi. Ingat, udara masuk, tulang rusuk terangkat. Ya, udah tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar. Kalau volumenya membesar berarti tekanannya mengecil. Akhirnya udaranya masuk. Kayak gitu. Lanjut, kalau ekspirasi, udara keluar, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan membesar. Dikasih tekanan membesar, akhirnya udaranya keluar. Twing. Seperti itu. Pahamin baik-baik ya. Ini sudah Ibu ulang berkali-kali. You have to memorize. Bismillah, semoga hafal. Next.
Ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini pakai otot diafragma ya. Udaranya masuk. Otomatis otot diafragmanya kontraksi dong. Nah, kalau kontraksi diafragmanya mendatar. Akhirnya volumenya membesar, tekanannya mengecil. Pokoknya ingat kalau volume membesar, tekanan mengecil. Volume kecil, tekanan membesar seperti itu. Selanjutnya ada ekspirasi. Pakai diafragma juga kalau perut. Pertama, otot diafragmanya relaksasi, otot perutnya kontraksi, diafragmanya melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita pelan-pelan pahaminya ya. Kalau pernapasan ada dua jenis, ada dada dan ada juga perut. Dada ada dua macam, ada inspirasi, ekspirasi. Perut juga ada inspirasi dan ada ekspirasi. Selanjutnya, kalau inspirasi itu selalu kontraksi. Ya, ini kontraksi. Tapi kalau perut pakai diafragma, kalau kalau dada itu pakai tulang rusuk. Kalau ekspirasi pakai relaksasi. Ya. Kalau in, pokoknya naik, naik, naik gitu ya. Tulang rusuknya turun. Kecuali kalau si perut yang naik itu, apa kalau penepasan perut diafragmanya turun atau mendatar. Kalau ekspirasi diafragmanya naik. Nah, ini dada volumenya membesar, ini volume menyempit, volume membesar, volume menyempit. Nah, ini kalau pernapasan dada tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Jadi lebih kecil kan tekanan kecil, tekanan besar, tekanan kecil, tekanan besar. Udah masuk keluar. Ini pahami baik-baik ya nak ya. Ingat, kalau inspirasi dada pakai tulang rusuk. Kalau si perut pakai diafragma. Kalau inspirasi diafragma, diafragmanya mendatar. Ya, kalau ekspirasi, diafragmanya melengkung seperti itu ya, atau naik. Next. Nah, ada sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia, sistem pernapasan hewan. Cacing tanah pakai kulit serangga, pakai trakea ikan, pakai insang. Kalau ikan yang hidup di lumpur pakai apa coba? Boleh tulis di komen YouTube Ibu ya. Kalau katak pakai apa? Kalau misalnya kecebong, dia masih pakai insang ya. Tapi kalau dia sudah katak dewasa, dia menggunakan paru-paru dan kulit. Seperti itu. Reptil pakai apa? Pakai paru-paru. Burung pakai paru-paru kalau dia sudah bertengger di ranting. Kalau dia terbang, dia pakai pundi-pundi udara. Kalau mamalia, dia bernafas dengan paru-paru. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ibu tanya, kenapa sih paus itu selalu memunculkan di permukaan air laut? Kenapa? Dikarenakan paus itu saat dia muncul ke permukaan laut, dia tuh mau ngambil udara. Dia mau mengambil udara, menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Tadi kan disampaikan kan di slide sebelumnya kalau si paus itu adalah mamalia. Mamalia itu kan napasnya pakai paru-paru. Makanya dia nyemburin tuh airnya. Sebagai apa? Eh, sebagai untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi dia menghirup oksigen sebanyak-banyaknya saat di permukaan air laut, terus dia hembuskan, nanti dia akan bertahan kurang lebih berapa berapa mungkin 40 sampai 1 jam ya, 40 menit setahu Ibu, nanti dia muncul lagi ke permukaan air laut seperti itu. Nah, penyakit yang menyerang organ pernafasan banyak banget ya. Ada influenza, dari virus influenza, ada kanker paru-paru, ya kan, karena pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali, sel-sel kankernya ya, menyebar. Ada tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ada emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Ini kalian pahami gejalanya, penyebabnya, pengobatannya ya.
Jadi semoga kalau misalnya ya jangan sampai, tapi kalau misalnya kalian menemukan gejala-gejala seperti ini, kalian bisa lebih sigap, lebih cepat. Bukan kamu misalnya ya, siapapun itu saat kamu bertemu, kalian bisa memberikan saran, bisa untuk ke dokter ya dan menjaga pola hidup sehat. Ini kalau kanker nih udah ke kemoterapi dan radioterapi seperti itu. Yeay, Alhamdulillah sudah selesai ya ternyata ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, feel free untuk WA Ibu. I think it's enough for today. Thank you. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat PTS ya, nah. Bye-bye.